pribadi, satu hakikat. Nah, ada juga Kristen yang menganggap bahwa Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Triteos namanya. Ada denom seperti itu juga, Pak Hudon. Nggak Ada yang ada seperti itu. Triteos. Mana ada Triteos? Ada yang seperti itu, ada. Nggak, di mana ada tertulis maupun di sejarah maupun di buku apa ada Triteos ditulis? Menurut pemahaman dia, Ada nggak Triteos ditulis di buku manapun? Ada nggak ditulis di situ sebuah kalimat, sebuah satu kalimat Triteos? Enggak, bukan Pak Hudon. Ada denom yang saya katakan Iya. tadi. Logika aja kita pikirkan. Kalau abang nggak percaya, udah nggak usah percayai. Enggak, bukan itu yang kumaksud. Yang saya maksud itu ada denom Kristen yang menganggap Bapa itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Itu namanya denom Triteos. Itu ada denom seperti itu. Ya, maksudnya 3 Tuhan gitu. Iya, menurut dia. Yang abang ngomong sama siapa sekarang? Saya ngomong sama Pak Hudon, bilang Ya, ada kan? denom seperti itu. Bukan Ya, berarti jangan Pak bawa- Hudon ya, bukan Ya, berarti Pak Hudon. jangan cerita yang ini, yang beda aliran ya. Nah, salah satu contohnya Semua kan Bang agama. Immanuel. Pak Hudon Bang ini tahu nggak Pak? Semua Gimana agama itu? kan beda-beda aliran, ada juga beda aliran. Muslim juga beda-beda aliran kan? Kalau di dalam Islam itu Pak Hudon, Iya, bukan nama aliran. alir Gini apa? Pak Hudon. Ya, ini tak jelasin ya biar Pak Hudon paham. Ya. Kalau kami di dalam Islam itu Pak Hudon bukan aliran. Gitu, bukan aliran. Jadi, Tetapi kita menganggap di dalam Islam itu bahwa macam kayak Muhammadiyah, ya kan? NU. NU itu bukan denom, bukan aliran, tetapi organisasi. organisasi. Betul, atau ormas, organisasi masyarakat. Iya sama, mungkin Kristen Kristen yang siap. abang bilang tadi mungkin sama kayak mungkin beda organisasi mungkin kayaknya. Ya, tapi kalau kita tanya macam kayak Muhammadiyah ya, Bang Udun ya, kalau kita tanya Muhammadiyah, Muhammadiyah, Tuhan kau siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanya NU, Tuhan kau siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanya Banser, Tuhan kau siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Banser bukan NU ya? Semua organisasi Islam ketika ditanya siapa Tuhanmu, Allah Subhanahu Wa Taala, sama. Kenapa? Karena pemahamannya konsepnya satu, tauhid, sama, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu pemahaman kita di dalam Islam. Yang abang tanya tadi kan dia tetap bilang Yesus juga kan? Nah, sama seperti kayak Pak Immanuel. Pak Immanuel kan Kristen. Dia bukan Muslim. Siapa Ini Kristen nih? Pak Immanuel Trisula ini bukan Islam dia. Saya nggak percaya. Nah, silakan dikonfirmasi sama Bang Immanuel. Bang Immanuel, apakah Bang Immanuel Muslim atau Kristen? Benar atau tidaknya dia sendiri Tapi yang tahu susah itu. juga host ini Iya, Pak Hudon. itulah makanya. Pak Hudon ini tidak paham sektenya, bahkan di kekristenan itu Pak ada sekte yang menuhankan Iya. Bunda Maria. Ini loh sektenya ini. Immanuel ini nggak Kristen, jangan Enggak bohong. sabar dulu Pak, Dari sabar. tadi jangan ada di kita bohong-bohong ya. Kalau kita Enggak, memang ini- iman kita yang kita percaya memang Enggak, iman Pak yang Hudon. benar. Kita jangan Saya- ada bohong. Saya tidak bohong. Saya udah tahu Kenapa? dari room lain ini Immanuel ini udah tahu saya. Gini Pak Hudon, Bang Immanuel Jangan bilang ini Kristen. Makanya Iya, dengar nggak dulu, apa-apa. dengar Ya, dulu terus, Pak ya, Hudon. Lanjut. Saya kenal baik sama Pak Immanuel ini. Kenal baik saya sama Pak Immanuel. Pak Immanuel ini Kristen dia. Gitu. Kenapa saya bilang dia Kristen? Karena saya sudah beberapa kali terlibat diskusi sama Bang Immanuel. Gitu. Sudah terlibat diskusi saya, bukan cuma satu kali, beberapa kali, lebih dari 5 kali. Gitu. Dan kami sebagai umat Islam, umat Muslim, itu tidak boleh mengaku sebagai Kristen, tidak boleh. Nggak boleh, haram Kenapa? hukumnya. Haram hukumnya, nggak bisa. Kalau haram kenapa banyak yang di room itu? Nah, maka dari itu kita Kenapa yang banyak di konfirmasi. room lain
Islam mengaku-ngaku Kristen? Contohnya. Oh, contohnya banyak yang ngaku-ngaku Kristen. Ya, Coba ditanya kita dulu Bang Hadon, ini Bang Immanuel ini Kristen apa Islam nih? Coba ditanya dulu Bang Hadon. ya, kalau Bang Kalau Immanuel doa masih Bapak. monitor. Ya, kalau Islam kan nggak tahu dia doa Bapak kami. Ya, Kak Bila. Waalaikumsalam. Bang Immanuel jauh dari perangkat kah? Ya, selamat pagi. Ya, nah, siap Bang Immanuel. Bang Immanuel betul-betul Islam atau betul-betul Kristen? Ya jelas Kristen lah. Nah, Tanya sudah dulu selesai. Immanuel. Saya tanya dulu. Apa nyanyian pujian setelah habis perpuluhan? Nyanyikan dulu. Bang, kalau soal nyanyian itu banyak. Tapi tanyakan Satu di itu. mana Anda Nggak ada Maria banyak. mengajarkan Dengar dulu. Tritunggal. Itu Dengar aja. dulu Immanuel. Nggak ada banyak nyanyian lagu Banyak pujian yang puji-pujian. untuk persepuluhan, habis persepuluhan. Nggak ada, cuma satu. Banyak. Nyanyikan dulu. Cuma satu di gereja kami nyanyikan. Setelah perpuluhan kami nyanyi pujian sama Tuhan kami. Nyanyikan. Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi, bukan untuk Kristen. Nyanyikan apa nyanyinya kalau kamu memang benar-benar Kristen kau. Jangan bilang Apaan tadi, gua nyanyiin? jangan bilang tadi haram buat kami kalau ada Islam ngaku Kristen. Inilah orangnya. Kalian bisa sampai mulut kalian bisa ngomong kayak gitu. Padahal ada bukti. Inilah. Ini salah satunya. Inilah kalau Apa? debat dengan bidat. Apa Bidat nyanyinya? ini, no? Hasilnya. Apa nyanyi persepuluhan setelah persepuluhan Tanya selesai? nyanyi Apa diskusi, nyanyinya? tanya nyanyi. Emangnya ini paduan suara. Jadi kenapa kita tanya-tanya kau agamamu apa kalau kita diskusi? Kos bilang tadi nggak haram buat kami kalau Islam ngaku Kristen. Buktinya ini. Jangan. Mana ada? Udahlah, keluarlah aku. Kalian dari sini aja kalian udah ngomong. Keluar aja kalau kamu itu bidat. Udah ngomong kalian. Bang Udon, jangan dulu keluar. Tunggu dibuktikan dulu lagunya itu. Kayak mana lagunya? Tunggu cari di Google kan. Ngapain cari Google? Nyanyi apa nyanyinya? Ya udah Bang, nyanyikan aja Bang. Main paduan suara ini diskusi. Nyanyi Bang. Nah, kan Katanya kan dari situ nampak. Kristen. Dari situ Katanya nampak di dia. gereja bang, bukan di diskusi. Enggak. Bukan di Nggak koma. di gereja pun bisa, nggak dibawa, nggak di gereja pun bisa, di sini pun bisa, nggak ada itu tempat-tempatnya. Kalau benar-benar mana? Kan nggak Ini ngaku. kan Tanya apa aja. lagunya? Apa lagunya? Lagu apa? Lagu setelah perpuluhan. Ya, Puji-pujian. iya, udah selesai kau buka Google-nya. Dan nggak usah ngeles. Udah. Ini room apa ini? Nanti satu kali kita ketemu di debat. Room penipu ini. Udah, aku turunkan aja ya. Maaf ya. Tinggal gini loh Bang, tinggal Lari. nyanyikan. Ya udah tinggal nyanyikan aja Bang. Bang, nggak perlu Iya. pakai nyanyi bang. Kalau kita mengakui anak Maria sebagai utusan, tetap utusan, nggak bisa dirubah itu. Kan kita malas, itu kan bahas agama Bang. Iya, Ya udah nyanyikan apa tadi yang dibilang Bang Udon itu. Bisa dipaksa Bang, di keyakinan mereka ini tidak ada perpuluhan gitu loh. Karena Yesus tidak Bukan mengajar masalah perpuluhan. Nah, sama ketika Kita kan- begini Bang, sama gini nih. Anda kan Kristen. Coba Anda bisa hafal Iya. nggak doa Rosario? Silakan. Jangan dulu ke situ Bang. Larikan ke Muhammad. Nah, ayo. Silakan doa Rosario. Ya, jangan dulu larikan ke situ. Nah, Memang aku nggak nggak bisa tahu. kan? Aku memang kurang paham apa ini. Nah, Cuman berarti Anda bukan Kristen. Masa doa Rosario? bukan masalahnya. Tahu? Itu Tapi- Katolik, tapi- Bang. Itu Katolik. Aku nggak Tapi Katolik. menurut Bang Warman, apakah doa Rosaria itu ada? Ada, cuman itu kan bukan Nah. agama di Nah, itu apa aku Bang maksudnya. gereja aku. Itu kan Betul, Katolik. betul. Itu Katolik. Kan dia ini. Itu Katolik. Kita kan mau cari bukti. Iya, Katolik kan Kan? Kristen. Siap. Iya Bang.
Berarti sama Bang Immanuel, karena gini Bang Warman, ada gereja dia tidak menekan perpuluhan gitu. Iya. Ada Sebenarnya kayak kayak ditekan macam perpuluhan, begini. Bang. Paham. Kayak begini Bang Warman. Kalau kita melihat ibadah Katolik itu dia hikmat, tenang, damai kan gitu ya. Katolik ya, Bang Warman. Iya. Nah, kalau kita melihat Protestan, ya kan, yang khususnya macam kayak Advent, dia fokus nyanyi, Iya. ya kan. Nah, beda kalau karismatik Bang. Kalau karismatik dia bukan hanya nyanyi, tetapi jingkrak, betul atau tidak? Iya. Nah, itulah yang sama diberikan pertanyaan sama Bang Immanuel. Jadi masing-masing gereja itu punya aturan tersendiri. Gitu. Jadi tidak selaras lah istilahnya kan. Tidak sefrekuensi gitu. Iya, Bang. Coba kan gini. Ah. Kan kita kan pengen Gimana tahu. Bang Immanuel? Tidak masalah. Tetapi yang jelas Bang Warman, saya pribadi mengakui bahwa Bang Immanuel ini bukan Islam, dia Kristen. Bang, Ya buktinya kan dia nggak tahu lagunya, Bang. Bang, jangan masalah soal lagu, Bang. Di sini Gimana? saya diajarkan oleh anak Maria berdoa menggunakan doa Bapa Kami, bukan dengan lagu, bukan dengan Tritunggal. Itu saja. Iya, tahu itu, Bang. Nah, jadi di sini kalau doa Bapa Kami itu ada 5 unsur. Iya. Pertama, bersyukur, mengampuni dosa orang lain. 5 unsur di situ di doa Bapa Kami. Itu yang diajarkan anak Maria, berdoa secara kepada Bapa, bukan kepada Tritunggal. Orang menggunakan kata Tritunggal itu bidat. Itu ajaran pagan itu, Bang. Jadi abang gerejanya gereja apa? Ya. Kalau Abangnya gereja apa? Protestan, Bang. Protestan. Ya. Tapi saya menggunakan akal, Bang. Saya menggunakan akal, bukan menyampaikan ego, tapi akal saya gunakan. Iya, tahu, Bang. Jadi Bang, kalau saya masuk di Komal Abang, di sini saya hanya mencari identitas Kristen. Anda tahu ciri bidat Kristen? Apa? Tahu ciri bidat Kristen? Kalau soal agama Bang masih kurang tahu aku, Bang. Cuman Nah, Bang, gini Bang. saya dengar kan aku kan AKBP, jadi gereja aku kan Batak. Iya, Bidat Batak. Kristen. Nah, iya. Coba Anda baca di kitab Matius 7 ayat 22. Iya, Bang Warman, coba kalau seumpamanya lagi nggak ngomong, bisa di-mute dulu karena ada suara bising ribut di tempatnya Bang Oh, Warman. iya, di sini lagi di pasar, Bang. Iya, mungkin bisa di-mute dulu. Nanti pas Bang Warman ngomong baru dibuka mikrofonnya. Lanjut Bang Immanuel. Bang, Bang. Siap. Ya, tadi saya dengar tadi suara Saifruddin kan, Iya. tukang cukur. Kenapa dia turun, Bang? Takut dia. Sama saya dia, Bang Immanuel. Kalau saya ini itu takut sama saya waktu dia. lalu saya pernah naik di Komal. Iya. Setelah saya naik dia turun. Iya. Bukan host yang turun, dia turun sendiri. Karena Iya. dia pernah ketemu. Iya. Ah, Saifruddin itu salah satu kan dia orang Jawa. Iya. Nah, dia kan dari golongan abang, Kumpindah.
ke golongan murtad. Akhirnya dia jadi bidat. Banyak kali saya ingin naik tapi dia turun terus. Monitor bang. Urusan itu kan urusan perut. Ya itu betul. Itulah kalau namanya bidat. Mereka tidak pernah mengakui anak Maria sebagai utusan. Selalu Tuhan. Ujung-ujungnya mereka tuh yang diusir oleh anak Maria sendiri. Dalam kitab Matius 23. Iya. Di situ kan sudah dikatakan di kitab Yohanes berapa tadi. Inilah hidup Iya. yang kekal, satu-satunya mengenal Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Mereka tidak mengakui, memutar balikan Alkitab. Iya. Itu Alkitab salah. Yang salahnya Alkitab saya penafsirnya ini. Itu Iya. aja bang. Iya. Makanya gini Bang Warman, saya itu Bang Warman masih monitor kah? Monitor ya? Iya. Jadi Bang Warman, saya itu kadang kalau diskusi sama teman-teman Kristen itu saya tidak pernah menyangkal apa yang dia bawakan, dalil apa yang biasa dia bawakan, kan saya tidak nyangkal gitu. Saya membenarkan semua kan gitu. Makanya saya selalu menjadikan dalil di dalam Bible itu suatu kebenaran, biar kita satu frekuensi. Itu kan satu frekuensi kita. Jadi fokusnya pada dalil yang ada di dalam Bible kan gitu. Ya, tapi Untuk mereka apa? itu yang di Iya, maksudnya gini Bang Immanuel. Itu, ya. Maksudnya gini loh. Untuk apa Bible itu diciptakan atau setebal itu kalau hanya satu ayat yang bisa dikaji? Iya kan? Ya. Betul enggak? Itu kan Bible tebalnya bukan main. Artinya apa? Bukan hanya satu atau dua tiga ayat yang dikaji, tetapi semua yang ada di kitab tersebut. Iya kan? Nah, jadi ketika kita baca dalil, baik itu di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru, bahwasanya kalau kita jadikan Bible itu suatu dasar kebenaran, oke, tergantung dilihat yang benar dalilnya atau cara berpikirnya yang keliru. Gitu. Betul apa yang dikatakan Bang Immanuel, penafsirannya yang salah atau dalilnya yang salah. Kan gitu. Kalau menurut saya penafsirannya yang salah. Karena Nah, mereka itu sekolah ayat kan. Sekolah itu Nah, itu bayar dia. loh. Nah itu masalahnya. Kalau saya sekolah tidak bayar karena saya menggunakan otak, bukan akal. ya menggunakan akal. Iya, saya Karena- belajar. Ya, karena gini, Bang Marwan. Ini saya kasih contoh aja. Di satu sisi Lukas mengatakan yang lahir Tuhan. Di sisi lain Ya. Matius mengatakan yang lahir manusia. Nah, di sini terjadi Ya, kebingungan. itu. Kontroversi. Jadi Kan gitu. Itu yang lahir Tadi kan- maksudnya di tadi kan Lukas, udah- kitab Lukas kan, tunggu bang, tunggu. Iya. Yang di kitab Lukas dikatakan akan lahir seorang anak manusia yang diurapi titik, sebenarnya ada titik itu Tuhan kan, anak manusia kan di situ tulisannya. Iya. Itu yang itu kan anak manusia yang diberi nama Yesus, yang diurapi atau titik Tuhan. Sebenarnya ada titik itu, tapi dari RAI yang menghapus titiknya jadi Tuhan. Jadi situ manusia yang diurapi oleh Tuhan sebenarnya, Mesias. Kalau menurut Bang Palopo bagaimana Bang Palopo ini? Sih kalau mau jujur sebenarnya nggak usah repot bang, kita tarik aja di siapa Yesus menurut Yesus. Jadi kesaksian tentang
ada di Yohanes 5:19 sampai ke bawah. Nah, memang agak rancu Bang ketika kita bawa Yesus itu kepada Tuhan, disandarkan kan. Nah, contoh yang tadi ya, Gabriel mendatangi Maria. Dikatakan di situ kamu akan mengandung seorang anak, ya kan? Seorang anak, seorang loh. Seorang anak. Dan berilah dia. Nah, seorang anak dan berilah dia nama Yesus, ya kan? Ya. Nah, Lukas telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, tapi tidak begitu teksnya. Betul kata Pak Immanuel. Jadi kalau kita menerjemahkan Kristus di situ, Kristo artinya orang yang diurapi Tuhan, orang yang diurapi. Tuhan. Nah, jadi kalau kita baca hari ini telah lahir bagimu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Baru kena. Nah, sebab nanti rancu lagi ada setelah hari ke-8 dia disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Nah, masa Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Nah, rancu di situ. Begitu kalau memahami Bible. Betul kata Pak Immanuel, dia dasarnya di Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Bapa Allah ya, satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus yang engkau utus. Selesai sampai di situ. Nggak banyak kok dalilnya itu. Begitu abangku. Sebenarnya permasalahannya di sini di LAI Bang. Tuhan itu diganti ditambahin H di tengah, jadi rancu. Contoh tadi kan Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus. Gimana itu? Masa Tuhan membangkitkan Tuhan? Ya kan? Tapi kalau kita mengenai sebenarnya Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus, sama seperti Allah akan membangkitkan kita semua. Enak ini jalannya. Jadi tempatkanlah siapa Yesus menurut Yesus. Karena dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, masa Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa? Hancur lagi nanti. Ada dua natur. Hancur itu. Betul kata Pak Immanuel. Baca Bible itu sesuai isi Bible aja, nggak usah kemana-mana. Begitu Host. Iya. Menurut pandangan saya, ya. Betul. Karena yang membuat kacau ini pertama terjemahan. Terus yang kedua adalah doktrin yang membuat isi Bible itu menjadi kacau. Ya kan? Dalilnya sudah bertabrakan, plus cara menafsirkan kita pun juga tidak sesuai. Jadi seakan-akan ketika kita menjawab itu sudah di luar dari konteks yang tertulis. Sudah tercampurlah di situ doktrin sama dogma. Karena untuk mengetahui siapa Yesus itu sebenarnya, harusnya kita harus mendengar apa yang keluar dari mulutnya Yesus, bukan apa yang keluar dari mulutnya pendeta. Kan gitu. Sama seperti apa-apa yang kejadian pada saat itu, yang harusnya lebih tahu adalah orang-orang yang di sekitar ataupun orang-orang terdekatnya. Yang lebih tahu Yesus adalah keluarganya, orang terdekatnya, bukan orang yang hidup di zaman kita. Kan gitu. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui? Berarti kita harus merujuk kepada dalil. Kita tidak boleh menafsirkan, nggak boleh mengambil kesimpulan. Makanya saya kalau diskusi sama teman-teman yang lain itu nggak pernah menyimpulkan, nggak pernah menafsirkan. Kita cukup baca saja, habis itu kita mempersilahkan dari teman-teman Kristen itu menjelaskan maksud dalil ini kayak gimana. Itu, ya kan? Tadi Bang Palopo sudah kasih contoh kan. Nah, sama seperti dalil di 1 Korintus 11:26. Di dalil 1 Korintus 11:26 di situ yang tertulis adalah yang mati adalah Tuhan. Iya kan? Nah, sedangkan kita meyakini bahwa Yesus datang ke dunia ini dia sebagai manusia.
Gitu kan? Apakah dalil yang manusia yang salah atau kematian Tuhan dalilnya salah? Kalau tolak ukurnya kedua dalil ini adalah benar, kita bedah. Gitu kan? 1 Yohanes 5 nomor 7. Ya kan? Dialah sang penyesat yang tidak mengakui Yesus datang turun ke dunia sebagai manusia, dan dialah antikristus. Berarti yang menolak Yesus turun ke dunia ini sebagai manusia, dia antikristus. Berarti Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia. Itu yang pertama. Berarti fix, Yesus selama di dunia ini dia manusia, tidak boleh dikatakan Tuhan. Gitu kan? Apalagi duinatur. Kenapa? Karena duinaturnya itu dikatakan pada saat dia di dunia. Berarti 1 Yohanes 5 nomor 7, 100% dia manusia. Tidak ada di situ 100% manusia, 100% Tuhan. Ini kita fokus yang tertulis. Nah, tetapi di sisi lain, di 1 Korintus 11 nomor 26, di situ yang tertulis adalah memberitakan kematian Tuhan. Yang tertulis kematian Tuhan, yang Tuhan mati di situ. Gitu kan? Nah, kalau 1 Korintus 11 nomor 26 yang mati di situ adalah Tuhan, berarti bukan Yesus yang mati di situ. Karena yang mati adalah manusia. Apa? Karena Yesus adalah manusia. Manusia, bukan Tuhan. Tapi kalau kita urut Bang, sampai ke langit seorang anak manusia dulu di sebelah kanan manusia kan, dulu di sebelah kanan Bapa. Nanti juga seorang anak manusia akan turun di awan-awan, datang kedua kali kan? Betul. Tetap aja seorang anak manusia akan turun. Seorang anak manusia. Nah, di awan-awan bersama dengan malaikat, anak manusia. Cuman ini ada yang rancu, host. Yang di 1 Korintus 86 itu hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, Yaitu dan Bapa. satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yaitu Bagaimana Yesus. itu? Berarti Allah dengan Tuhan beda. Padahal Allah ya Tuhan, Bapa ya, Ya, Tuhan. Nah, Tuhan. itu rancu di situ tuh, 1 Korintus 86. Bingung situ ayat itu. Rancu. Jadi ketika kita ingin menafsirkan atau menyimpulkan, kami sebagai umat muslim, teman-teman muslim, itu tidak ada niat untuk mau mempelintir, menafsirkan atau menyimpulkan. Tetapi dengan adanya diskusi seperti ini, Bang Marwan dan teman-teman yang di bawah, ya kan, kalau ada teman-teman Kristen yang menyimak di bawah, kita harus berpikir bahwasanya yang namanya kita berkeyakinan itu memang masing-masing manusia itu punya pilihan untuk memilih keyakinannya apa, kan gitu, ya kan? Tetapi ingat, bukan iman menjadi dasar untuk berkeyakinan. Yang menjadi dasar adalah akal. Kenapa? Karena di dalam Bible apa yang dikatakan? Inilah hukum yang terutama. Ya kan lah? Ya kan? Inilah hukum yang terutama. Gunakanlah akal budimu dan segenap hatimu. Nah, di situ yang tertulis, gunakanlah akal budimu. Berarti akal, bukan gunakanlah imanmu. Nah, kalau kita mengatakan tidak, bukan di dalam Kristen bukan akal, tetapi iman yang paling penting. Ya sudah. Kalau memang iman itu yang paling penting 100%, ya sudah. Buktikan di Markus 16 nomor 17. Ya kan? Di situ ada tentang masalah racun ular. Gitu kan? Sama memindahkan gunung. Apakah kita bisa menggunakan iman dengan mengetes racun ular tersebut? Nggak berani. Tes bang. Iya, gimana Bagus. Bang Marwan? Gimana? Sebenarnya ini mau lanjut, cuman ini Siap. pagi Nggak mau masalah, kerja nggak bang. masalah, Iya, nggak masalah Bang Marwan. Yang penting Tanya apa Bang ya? Marwan, Memang mau kerja ini.
Nggak masalah, nggak masalah. Yang penting Bang Marwan tahu bahwa di Komal saya ini bukan Komal penghujatan, melainkan Komal edukasi. Aman, aman. Gitu. Kita mengedukasi untuk teman-teman dari Kristen untuk namanya ya diskusi ilmiah kan. Gitu, diskusi ilmiah. Aman itu Bang, aman. Ya. Oh saya juga Bang Marwan ya. Kalau ada salah-salah kata Bang ya, mohon maaf lah. Oke Bang, aman Bang. Iya, Santai iya, aja Bang. sehat-sehat. Iya, iya, oke, Pak. Tuh. Nanti Ya, selamat kapan-kapan lagi. beraktivitas. Siap. Oke, yang Bang, penting, oke, Bang. yang penting Bang Marwan jangan bosan main di Komal saya untuk mendapatkan edukasi tambahan. Oke Kan Bang, gitu. aman, Bang. Gitu. Ini jadi kuitun kok, nanti masuk lagi kok. Enggak masalah. Oke, nggak siap, masalah. Bang, siap. Nggak masalah. Siap. Oke, Bang. Nggak Salam masalah, Bang. toleransi aja Bang ya. Sama. Oke, sama, siap, sama, Bro. sama. Siap, siap. Pamit dulu Bang ya. Yo, Bos. Hati-hati Siap ya. Bang, siap, Amin siap semua. Bang Marwan. Ya. Siap Bang Marwan, siap. Lanjut. Ya, tinggal Pak Immanuel aja nih. Udah sahadu aja udah. Apalagi. Iya, jazakallah Kak Eri. Kak Eri baru muncul. Sibuk pasti ya, Kak Eri ya. Gimana Pak Yosafat? Monitor Pak Yosafat. Suaranya kecil Pak Yosafat. Oma. Iya, suaranya tenggelam. Pak Yos, nggak kedengaran, kecil. Ya, halo. Masih kecil. Terima kasih Kak Bila. Masih kecil suaranya, Bang Yos. Sama. Belum. Mungkin headsetnya kali. Mungkin headsetnya yang gitu. Enggak, saya buka handset enggak ini, Pak. Enggak. HP-nya kali ini apa itu ringan? Ya, ini baru enak ini. Baru suaranya jelas. Iya, Pak. Siap. Pak Yos, Iya, Pak. salam kenal Pak Yos. Iya, salam kenal. Siap Pak Yos. Pak Yos, kalau boleh tahu Pak Yos ke gereja hari ini? Iya, gereja. Jam 6:30 nanti kita sudah ini tiba di Tidak gereja. apa-apa, siap. Iya. Pak Yos ke gereja mana Pak Yos? Ya, gereja Pentakosta. Pentakosta. Di tempatku di Manado, Pentakosta itu banyak kali Pak Yos. Iya. Iya, di Manado kan itu tempatnya Pentakosta itu. Iya. Mm-mm. Pak Yos tiap minggu ya, tiap minggu rajin ke Iya, gereja. setiap minggu, Pak. Iya, setiap minggu. Ini baru saya acungin jempol kalau ada teman-teman Kristen itu ke gereja gitu kan, biar makin rajin membaca firman Tuhan kan gitu ya Pak Yos ya. Iya, Pak, iya. Iya. Pak Yos pernah berbincang-bincang sama Pak Pendetanya mungkin atau bagaimana? Tentang apa itu, Pak? Gereja? Apapun itu bebas Pak Yos. Mungkin Pak Yos pernah bertanya ke Pak Pendetanya mungkin. Pak Yos mungkin pernah baca Bible ya kan, baca Biblenya, kok bisa ini. Habis itu ditanyakan sama Pak Pendetanya, Pak Pendeta, ini maksudnya ini ayat ini apa maksudnya gitu. Pernah enggak kira-kira? Iya, pernah. Oke. Itu ayat apa itu? Pak Yos? Tentang ini, Pak, tentang apa itu kemarin ya? Siap. mengenai apa, dalam
kitab dalam kitab Yohanes. Yohanes berapa itu kalau boleh tahu, Pak Yos? Kitab Yohanes mengenai pokok anggur. Yohanes 15. Yohanes 15. Hmm. Nah, setelah Pak Yos baca Yohanes 15 tersebut, Pak Yos bertanya sama pendetanya, apa yang ditanyakan di situ? Yang saya tanya itu Iya. adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa sering di Alkitab itu atau di Bible itu sering diberikan sebuah simbol tentang hubungan antara kita dengan Tuhan atau sebuah perumpamaan. Iya. Seperti itu. Iya. Oke. Jadi Berarti memang iya. iya, terus saja. Lanjut Pak Yos, lanjut. Jadi memang saya tanya itu kepada pendeta Iya. bahwa pendeta mengatakan ya artinya bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sangat erat, tidak ada yang Siap. dapat memisahkan. Betul. Artinya bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sangat melekat seperti itu kira-kira, Pak. Betul. Sepakat, Pak Yos. Dengan apa yang ditanyakan sama Pak Pendeta sudah betul itu, betul. Ya. Tapi kalau menurut Pak Yos tuh, menurut Pak Yos, bagaimana caranya memahami Tuhan itu? Bagaimana Pak Yos bisa memahami Tuhan, bahwa Tuhan itu seperti apa? Iya, bisa saya ulang Pak Yos? Mungkin Pak Yos Ya, keluar bisa, dari bisa, perangkat. Siap. Ya. Iya. Kayaknya berhubungan nih dengan apa yang Pak Yos tanyakan sama Pak Pendeta. Mungkin saya bisa pertajam lagi. Bagaimana Pak Yos itu bisa memahami Tuhan, pencipta semesta alam? Yang saya tahu bahwa dia adalah Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, yang telah datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Oh, oke. Artinya Siap. bahwa dia datang ke dunia ini adalah tujuan utamanya. Itu Iya. menurut iman. Menurut iman. Tapi kalau menurut secara universal, secara umum, Kalau secara umum, Pak, iya, siap. iya. Bentar Pak ya, baterainya agak lowbat nih Pak, udah mulai lowbat. Siap. Mungkin bisa di charger dulu, Bang Yos. Ini kita sharing-sharing aja untuk menambah wawasan. Saya pun juga mau banyak belajar sama Pak Yos kan gitu. Karena saya kan pribadi ya fakir ilmu, miskin ilmu saya Pak Yos. Jadi mesti banyak-banyak belajar kan gitu ya. Mungkin Pak Yos, bagaimana Bang Madu? Sampai di mana? Ini yang saya tanyakan tadi, Bang Madu. Apa itu? Pak Yos pernah enggak bertanya dalil di dalam Bible sama Pak Pendeta? Nah, yang dia tanyakan itu tentang masalah bagaimana hubungan antara Tuhan dengan manusia, kan gitu. Mantap.
ya kan. Nah, akhirnya saya sambung. Menurut Pak Yos, bagaimana caranya Pak Yos memahami Tuhan itu seperti apa? Pak Yos menjawab, menurut iman saya, ya saya memahami Tuhan itu mengambil rupa manusia seorang hamba. Nah, kan gitu. Nah, bagaimana kalau menurut universal, artinya ya universal ya kayak macam saya, Bang Madu, kan gitu semuanya. Ya menurut secara umum gitu. Mungkin Pak Yos bagaimana, balas WA kah atau apa, atau bagaimana, kan gitu ya. Gitu. Nggak apa-apa, kalau Bu Elvi enak kita ngomong. Bu Elvi. Ya, selamat pagi. Ya, pagi Bu Elvi. Bu Elvi, bagaimana caranya memahami Tuhan, Bu Elvi? Memahaminya maksudnya dalam segi apa maksudnya? Dari segi akal, dari segi akal. Kalau dari segi akal kita ya, akal setiap orang kan beda, makanya ada patokannya ya. Iya. Iya kan, makanya kan gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Jadi bukan akal Ya, budi betul. orang lain. Betul. Ya kan? Nah, menurut akal budinya Bu Elvi gimana? Iya, kalau mengenai ketuhanan maksudnya atau untuk menuruti Tuhan maksudnya. Ya, untuk memahami Tuhan itu seperti apa? Ya, Tuhan itu kalau menurut akal budi saya, dia itu akan mempunyai kasih. Ya, mungkin Bu Elvi mungkin diangkat dulu teleponnya Bu Elvi. Bukan, itu bukan Ya. telepon saya. Hah? Oh, Bang Palopo. Oh ya, Bang Palopo. Ya, ya. Oh ya. Nah, lanjut Bu Elvi, lanjut. Iya, kalau menurut saya, akal budi saya ya, Tuhan itu kan saya mempunyai setitik kasih. Tuhan sesemesta kan kasihnya, bener nggak? Itu. Artinya Tuhan Maha Penyayang ya, gitu ya. Nah itu, jadi maksudnya Ya. dan Tuhan Maha Kuasa kayak gitu ya kan? Betul, Jadi kalau betul. menurut saya, akal budi saya tanpa baca Alkitab pun saya akan mempunyai akal budi bahwa Tuhan membrojolkan bayi gitu di ateis, di Buddha, di Siap. mana. Artinya dia Siap. sanggup menyelamatkan gitu loh. Dia sanggup menyelamatkan tanpa tembok dibedakan dengan tembok agama atau tembok ideologi kayak gitu. Iya. Kalau memang- Mungkin seperti gini Bu Elvi. Kita menganggap bahwa Tuhan ini belum menurunkan kitab suci. Iya, terus Iya. Ketika Tuhan belum menurunkan kitab suci, artinya kan kitab suci kan petunjuk. iya petunjuk, iya. Ya. Nah, berarti bagaimana kira-kira menurut akal budinya Bu Elvi sebelum Tuhan menurunkan kitab suci petunjuk bagi manusia? Iya, Iya itu kan? iya. Ya. Sebelum Bagaimana Bu Elvi mengenal sosok Tuhan itu seperti apa? ya kalau belum menurunkan kitab suci, menurunkan kayak belum kayak Iya. udah kayak gitu sama aja. Yang penting dia nggak datang langsung ngomong gitu dengan kita kan. Jadi kayak semua Oh, iya, manusia bumi oke. itu katanya kan, benar nggak? Oke. Iya, semua manusia bumi mempunyai akal budi yang berbeda, mempunyai sidik jari yang berbeda kan, Pak? Betul, Mempunyai betul, sikon dan latar belakang yang berbeda kan? betul. Mau ada kitab suci kayak mau enggak sama aja. Tuhan nggak ngomong langsung, jadi semuanya katanya. Iya, betul. Itu. Beda kan sama Bu Elvi. Kalau Bu Elvi punya Roh Kudus, Hos. Iya, paham, Ya, paham. maksudnya semua juga dikasih Roh Kudus, semua Iya. dikasih bantuan rohani, Pak. Karena Bu Elvi ini, Bang Madu, Bu Elvi ini sudah mendapatkan ilham, Bang Madu. Iya, walaupun sebelum Iya. orang ya, Pak ya. Iya, Tapi Kristen dia ya, host ya. Kristen ya. Kristen dia, Kristen pangkat 7 dia, Kristen pangkat 7 dia, Bang. Pangkat 7.
pangkat tinggi yang diukir sama Pak Pendeta Tapi saya yang Pak tertarik dengan Pendetanya Bu Elvis, dapat Bu Elvis ini. Tapi saya tidak akan berdalil ya. Saya ada gambar di sebelah ini. Ibu percaya nggak Tuhan itu maha besar banget? Iya, dia maha besar, maha kuasa. Maha Benar ya, kuasa. dia bukan hanya maha besar ya Pak ya, dia maha kuasa, maha kasih, ya kan? Gini, sekarang gini, saya yang punya kasih setitik ya. Ya jadi jangan dia hanya maha besar doang, ya harus disamakan, dia juga maha kasih, maha adil, maha semuanya. Ya kan, benar nggak? Baik, Saya baik. Tunggu dulu, Baik, saya Bu. Oke, yang oke, kasih kita saya. dapat poinnya, Bu. Kita dapat poinnya. Saya Jadi yang menurut kasih. Ibu, jadi Tuhan itu maha besar ya. Ya Jadi bukan, kalau tadi ada saya udah bilang Pak, besar. jangan hanya maha besar. Iya, Semuanya maha ada. kasih, Iya. maha apa semua kan Nih, gitu. saya Udah yang paham, sudah dapat poinnya. Ya, Terus kalau ada Tuhan yang maha kecil, dia Tuhan atau bukan? Maha kecil. maha kecil dalam arti apa? Tuhan bukan maha kecil Pak. Nah, kalau ada Tuhan yang kecil, bisa dikatakan Tuhan nggak, Bu? Maksudnya Tuhan yang kecil kayak gimana? Iya, tadi kan kita sudah sepakat nih bahwa Tuhan iya. itu maha besar, kan Iya, gitu. iya, betul. Lalu ada Tuhan yang lebih lemari plastik lebih besar daripada Tuhan itu. Ibu percaya nggak, Bu? Tidak percaya, nggak kalau percaya. segede semut contoh, segede ke semut. Enggak yang digambar ini aja, Ustadz. Ini kan ada lemari plastik, ada sosok manusia satu, saya X aja ya, saya nggak sosok siapa. Nah, seandainya Bu, yang dituhankan ini yang di depan, ternyata lemarinya lebih besar, itu Ibu percaya nggak? Oke, saya jawab ya Pak ya. Kan tadi saya Iya. udah bilang ya, kasih saya setitik, kasih Tuhan semesta alam kan, benar kan? Kasih saya yang setitik saja, saya mau makan tai demi kalau anak saya selamat. Bukan ke situ konteksnya, Bu. Dengar dulu. Jadi Tuhan pun akan lakukan apa, bukan soal. Jadi kan tadi saya udah bilang, jangan hanya maha besar. Jangan hanya maha besar, dia maha kasih. Jadi saya aja nanya. yang kasih saya setitik, seorang Oke. ibu, ya seorang Saya- ibu yang kasih. Tunggu dulu Pak, kasih saya setitik seorang ibu, saya mau makan tai kalau anak saya selamat. Saya mau makan tai. bukan makan itu tai konteks, anak saya, makan tai Ibu. saya, makan tai siapapun. Kalau menurut ada hakim ngomong gini, oke ibu makan tai, tapi anak ibu selamat. Saya akan makan tai, Pak. Saya akan makan tai. Itu kasih Oke. saya setitik itu aja. kalau anak ibu, Saya. itu kalau anak ibu. Tapi kalau anak orang mau nggak makan tainya, Bu? Anak orang. Ya, Bu, jangan gitu. Semesta alam ini penghuni bumi ini adalah Kan maha kasih. Tunggu dulu, Pak. Kalau anak Katanya orang yang nggak maha mau, kasih. kalau anak orang nggak mau, tapi kan Katanya penghuni maha bumi- kasih. Kan denger dulu Pak, kasih saya setitik, saya nyelamatin anak orang. Sementara penduduk bumi ini, manusia di bumi ini adalah anak Tuhan bagi Tuhan. Kayak Oke, gitu. baik. Oke, kita Dia sayangnya anak saya Tuhan tidak bagi berbicara. Tuhan. Kalau saya punya anak, saya kasih saya setitik loh Pak. Saya kalau kata hakim pengadilan, ibu akan selamat. Anak ibu kalau makan tai ini nih, Kok? tai hakim pun saya makan. Bukan ke Kalau pengadilan, anak saya Bu, ke selamat. dokter. Ke dokter kalau sakit ke dokter. Masa pengadilan? Bisa, Ke dokter. kan tadi saya ngomong Pak, Bapak Oh, kan iya. mau ngomong bahwa Tuhan tuh mau mengecilkan diri gitu, mau mengecilkan diri. Kenapa? Jangankan Tuhan hanya mengecilkan diri, saya aja yang kasih saya setitik. Kalau kata pengadilan, anak ibu akan bebas hukuman kalau ibu makan tai saya makan tainya hakim. Oh begitu. Ya iyalah, itu kasih ibu loh. Saya akan lakukan apapun demi anak saya. Kayak gitu. Baik, saya ikutin. Itu apalagi Nah, sekarang Tuhan yang begini, Bu. maha kasih sesemesta Oke. kayak gitu Pak. Ya, sekarang begini. Itu akal Sekarang budi gini. ya, akal budi saya yang kasih saya setitik, kasih Tuhan sesemesta kayak Baik. gitu. Oke, makanya saya tadi beranalogi ke anaknya orang. Ibu nggak mau. Nah, sekarang saya tanya begini, Bu. Ya, anak orang nggak mau. Iya, sabar Anak orang dulu. nggak mau. Sabar dulu. Iya. Ibu yang nyolong, saya yang nanggung dosanya. Mau nggak, Bu? Maksudnya? Saya yang nyolong nih. Saya nyolong. Terus ibu yang nanggung itu mau nggak, Bu? Itu nggak adil.
Nggak adil. Oke. Tuhan maha adil, Tuhan bukan Oke, kayak gitu. baik. Oke, sekarang begini. Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk membuat tubuh kita umat tebusan. Nah, Apa yang ditebus? membuat tubuh. Jadi dengar ya Pak ya, dosa kita umat tebusan bertubuh penghulu malaikat, dan dosa umat tebusan bertubuh malaikat ditanggung Lucifer, bukan ditanggung Yesus. Dengar pendeta salah, Bapak salah dengar. Kalau ada pendeta atau Kristen atau siapapun yang menyatakan dosa itu ditanggung Yesus, salah besar Ya, ya. jadi Yesus ke dunia untuk apa? Yesus ke dunia ini untuk membuat tubuh umat tebusan. Dengar dulu, manusia suci yang ada di triunan pangkat 2 N planet, artinya tak terhitung planet, itu terbuat dari tanah, ya. Tanah. Malaikat suci yang ada di triunan pangkat 2 N surga terbuat dari sinar, ya. Benar. Penghulu malaikat suci yang ada di triunan pangkat 2 N taman Edennya surga, bukan taman Eden planet, taman Edennya surga, itu terbuat dari cahaya. Nah, kita umat tebusan terbuat dari sel-sel roh Tuhan, sel-sel tubuh Tuhan itu. Yesus Apanya yang itu ditebus? adalah, tunggu dulu, Yesus itu adalah sel tubuh Tuhan, kayak gitu. Apanya yang ditebus tadi? Kan tebusan nih, apanya yang ditebus? Artinya diri kita, kalau soal dosa kita Lucifer yang nanggung Pak, si pencipta dosa yang nanggung, kayak gitu. Berarti Tetapi, Ibu tunggu contoh dulu. gini, sabar dulu Bu, sabar gantian. Apa? Artinya saya yang nyolong, Lucifer yang nanggung. Karena dia yang menciptakan dosa. Untuk umat tebusan, tunggu dulu Pak, untuk umat tebusan bertubuh penghulu malaikat, dan umat tebusan bertubuh malaikat. Tapi untuk umat tebusan bertubuh manusia yang jumlahnya miliaran, ya kan? Kalau umat tebusan bertubuh penghulu malaikat dan malaikat kan hanya segelintir, ya kan? Nah, sedangkan umat tebusan bertubuh manusia yang miliaran jumlahnya, itu dosanya ditanggung sendiri melalui disiplin tongkat besi pada akhirat nanti. Tongkat besi. Jadi gini Bu, Disiplin saya tongkat besi. Oke, udah Bu, udah. Saya mau cari poinnya di sini. Disiplin tongkat besi itu Pak, sabar bukannya dulu, Bu. dipukulin sama tongkat besi, bukan disiplin tongkat besi. Saya Ada mau tanya disiplin. ini Bu. Jadi menurut Ibu yang menyesatkan itu iblis atau Tuhan? Ya iblis lah, masa Tuhan menyesatkan Pak? Oh, iya ya. Saya tertarik Bu. Saya ada ayat, tapi yang kemarin Bu ya, ini teman Kristen. Mudah-mudahan Ibu bisa jelaskan ya. Sabar ya. Kenapa? Pak Yosafat paham, Pak Yosafat. Iya paham Pak, tapi halo Pak, halo Pak, halo Kak. Iya, Iya, Pak. iya. Lain waktu aja kita lanjutkan Pak ya, soalnya mau ibadah kita Pak ya. Oh, iya Pak. Nah nanti kita lanjutkan. Saya paham Ya, Pak. nggak apa-apa Pak. Tapi menarik ini Bu tadi mengatakan bahwa yang menyesatkan itu iblis Bu ya, betul? Ya, yang membuat dunia ini ada dosa, yang membuatkan gaib dosa sehingga ada polusi. Enggak, saya nggak nanya ke situ Ya, Bu. ya, Saya itu, cuma tunggu nanya. dulu. Iya. Yang menyesatkan itu Tuhan Ya, atau bukan iblis? hanya menyesatkan Pak, bukan hanya menyesatkan, yang membuat ini kita bisa mati, yang membuat kita BAB, keringat, bau, keriput, terus kotor. Aduh, kebanyakan Itu Bu. dosa. Saya cuma nanya Bu Ya, itu yang dosa menyesatkan. akibat Lucifer itu semuanya Iya, akibat berarti- gelapnya Lucifer. Oke, berarti yang menyesatkan itu Lucifer, betul? Ya betul lah. Oke, Terus kenapa? Oke, boleh dibaca Bu? Baca apa? Katanya tadi nggak usah pakai Alkitab, pakai akal budi. Iya, Berarti coba. pakai Alkitab saya Enggak, boleh ya? coba dibaca Saya Bu. jawabnya pakai Alkitab boleh ya? Ya, Apa? coba dibaca 2 Tesalonika 2:11 Bu. Yang ada di layar. Iya. Oke. Kalau ayat Alkitab itu ada kronologinya ya. Pak. Iya, dibaca dulu Ya, Bu, baru ya saya dijelaskan. tahu, Bapak tunggu dulu, saya ngomong Iya. dulu. Karena memang saya menurut pengalaman saya, saudara-saudara saya dari Muslim ini selalu mengambil ayat ya, padahal ayat sebelumnya dengan sesudahnya nggak dibaca gitu. Iya, dibaca ini Kayak dulu gitu, Bu, baru ya. dijelaskan. Ya, iya, Ini dan baru baca, itulah sudah sebabnya menjelaskan. Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, Ya kan? siapa yang mendatangkan Nah. kesesatan Bu? Yang percaya akan dusta.
Iya, siapa yang mendatangkan? Yang percaya ya, Allah artinya tuh membiarkan kesesatan yang percaya akan sesat. Enggak, bukan jangan membiarkan. Biarkan mendatangkan. Jangan diganti ayatnya, Bu. Yang Iya, mendatangkan oke. kesesatan siapa? Ya, tunggu dulu. Siapa Iya, yang iya, disesatkan? Oke ya, Siapa? oke saya jawab ya. Saya jawab ya. Ya. Saya jawab. Oke. Jangan pakai ayat ini aja. Ya, jangan pakai ayat ini aja. Artinya kayak gini ya, artinya ya. Kalau kita tanpa Roh Kristus, kita itu seperti zaman perjanjian lama, nggak tahu Bu, Allah. Bu, Tunggu dulu, saya mau jawab berdasarkan di ayat Alkitab. ini, Saya pun jawab berdasarkan Alkitab. Kalau enggak saya mau siapa keluar. yang mendatangkan kesesatan Ya, itu saya aja, mau Bu. keluar. Jujur. Bapak menjebak. Saya mau keluar. Saya mau Kok jawab pakai menjebak? Alkitab, boleh nggak? Boleh nggak? Kan Ibu mengatakan tadi yang mendatangkan kesesatan adalah iblis. Nah, silakan Iya. dibaca di sini. Silakan. Siapa Oh iya, yang kalau mendatangkan Bapak mau kesesatan? yang mendatangkan kesesatan adalah Tuhan, Bapak itu dusta. Seperti Nah, ayat silakan ini. dibaca ini, Bu. Silakan Iya, dibaca. tunggu dulu, baca. Jangan baca hanya setengah-setengah. Baca selanjutnya. Yang percaya dusta. Bapak percaya dusta, ya udah Bapak sesat. Bukan itu konteksnya, Bu. Oke, saya keluar. Saya keluar kalau saya nggak, saya jawab. Ya udah saya- ngomong sama Bu Elvi, santai dulu. Nggak gini loh Pak, saya nggak suka kalau saya jawab ya maunya sekehendaknya. Tolong Ya, coba. ya. Kita diskusi Ya, ini ya. gini ya. Oke. Islam jawab terima. Jebak dia. Islam Jangan gitu. jawab terima. Ya, Karena ya. pencipta itu bisa melihat adanya terang gelap, terang benderang dalam kegelapan pekat. Kita Ya. kan lagi merindukan keselamatan kan. Keselamatan Oke. dalam diskusi ini bukan siapa Iya. yang menang, siapa yang kalah. Nggak Semua gitu. orang bumi ini Memang nggak kalah. gitu Ibu. Memang nggak gitu. Nah, Iya. gini loh Bu. Iya, jadi jangan Kita kan Islam diskusi ya. jawab, ditolak. Kristen jawab, ditolak. Iya, Iya. jadi siapa yang Itu mendatangkan namanya kesesatan? songong. Itu namanya songong. Iya, Sombong. jadi siapa yang mendatangkan kesesatan? Saya Iblis tadi apa udah Tuhan? jawab. Kamu diam Silakan. dulu atau Ya saya udah, keluar. diam dulu Bang Palopo. Santai dulu. Aku yang ngomong Iya. Bang Palopo. Abang Palopo ini. Ini Bu, gini. Kan kita diskusi nih. Nah, Ibu berargumen, betul enggak? Iya. Nah, setiap argumen kita kan mikir tuh dari argumen kita, kan gitu. Iya. Nah, setiap argumen itu pasti ada yang namanya konsekuensi logik, bener enggak? Iya. Nah, oke. Contoh nih, saya ke utara. Karena saya ke utara, konsekuensi logiknya pasti saya enggak ke selatan karena saya jalannya ke utara, Bu. Betul ya? Iya. Meskipun saya tidak ke selatan, itu tidak saya sampaikan karena itu adalah konsekuensi logik, makanya hal itu bisa kita ungkapkan, betul? Iya. Nah, makanya gitu. Nah, sekarang gini, menurut Ibu nih, ayat ini nerangin seperti apa? Coba, nanti Iya, saya saya yang mau baca komentar ya. ayat-ayat sebelumnya. Saya mau baca dulu ayat-ayat sebelumnya ya, Oke, Pak ya. Siap. Karena Alkitab itu ada kronologi nggak Iya. satu ayat Bu Elvi, satu Bu dengan Elvi. ayat lainnya bisa. Halo Bu Elvi, Iya. Bu Iya. Elvi. Iya, dibaca dulu Bu, biar paham Bapak itu Bu. Dari ayat Siap. pertama, itu kan Bang mengenai Palopo jangan di keserakahan. unmute ya. Aku kondisipin dulu. Nanti masuk lagi. Nah, lanjut. Gimana? Biar nggak salah paham. Nah, gimana Bu Elvi? Ya dibaca aja Bu Elvi, dibaca Bu. Biar Ya, lebih tunggu paham dulu. Bu. Ya tunggu dulu, saya cari ayatnya 2 Tesalonika. Karena memang yang saya lihat nggak semuanya ya, oknum lah, saya bilang oknum. Iya, Banyak iya, betul, saudari-saudari kita ini yang dari Muslim ini memang ngambil-ngambil ayat, Iya. disangkanya Sama, iya Bu. Iya, disangkanya ayatnya pisah satu ayat yang lain dengan ayat lain bisa, padahal ayat-ayat Alkitab itu ada kronologinya Iya, gitu loh. betul. iya, sambil dicari aja Bu. Biar kita santai, nggak ngegas Iya. lagi. Santai aja lah. Tunggu 2 Tesalonika ya, 2 Tesalonika. Dua. Oke, 2 Tesalonika berapa Dua, tadi? ayat 11. 2 ayat 11 ya. Kok Timotius? Dibaca aja mulai dari pertama Bu. Hah? Dibaca aja Ibu, baca aja biar lebih paham semua Bu. Iya, 2 Tesalonika. Mana Tesalonika, Korintus ini nih. 2 Tesalonika 2 Tesalonika 2 ayat 11 ya. 2 Tesalonika 2 ayat 11. Nah, ini kan ini dari perikopnya aja judulnya udah kedurhakaan ya. Kedurhakaan sebelum Iya. kedatangan Tuhan.
Judulnya Ya, aja udah jelasin. kayak gitu. Oke ya. Jelasin. Tesalonika 2 ayat 11. Nah, dari ayat 10-nya aja, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Tuh, karena tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Itu. Terus? Nah, orang yang tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran, yang padahal kebenaran itu dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya kepada dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan itu. Jadi jelasin. maksudnya artinya gini, mereka udah mengenal kebenaran, udah mengenal jalan kebenaran, tapi mereka mencintai kejahatan, ya Tuhan membiarkan kayak gitu. Membiarkan karena mereka memang di sini judulnya juga kedurhakaan atas pada kedatangan Tuhan, karena memang tidak semua masuk surga. Ada yang masuk neraka. Karena memang begitu, ya udah Tuhan biarkan. Nanti di akhirat ada hitung-hitungannya kayak gitu. Maksudnya karena di Boleh sini tanya kan enggak, Bu? ada kejahatan. Jadi yang dibiarkan itu yang kan Tuhan tuh maha tahu siapa yang akan masuk neraka. Udah dibiarkan kayak gitu. Jadi Tuhan tuh gini loh ya. Tuhan tuh Sampai gini ya. dulu Bang Palu, Bu. Belum. Tunggu dulu. Sampai. Tuhan itu gini, Tuhan ini gini ya, Pak, Bapak-bapak, Tuhan ini gini. Dia itu maha tahu siapa yang akan dimasukkan selamat. Ya, yang selamat itu tidak akan berbuat dosa lagi. Nah, cukup dosa itu, sejarah dosa itu cukup bumi ya, sejarah dosa itu. Nah, nanti kemudian yang selamat dari bumi ini Tuhan tahu siapa saja yang tidak akan berbuat dosa lagi, walaupun misalnya dia membunuh segala macam, tapi Tuhan tahu kalau dia masuk surga, kalau dia selamat, dia nggak akan berbuat dosa lagi. Tuhan selamatkan itu, tapi walaupun dosanya setitik, makanya banyak nih manusia neraka nih dibakarnya sedetik. Berarti dosanya sedikit kan? Padahal ada yang dosanya sejibruk ya. Dipercepat boleh enggak, Bu? Tunggu dulu. Jangan terlalu panjang lebar gitu. Iya, ada yang dosanya sejibruk selamat, tapi ada yang dosanya setitik nggak selamat. Makanya dibakarnya di neraka hanya sedetik. Kenapa? Karena Tuhan maha tahu bahwa kalau dia selamat nanti berbuat dosa lagi. Kayak gitu, jadi dia tidak diselamatkan. Padahal dia baik banget gitu. Maksudnya bukan baik ritual apa segala macam. Makanya dibakarnya cuma sedetik di neraka kayak gitu. Ya, udah Bu ya. Iya. Pertanyaannya aku gini, Bu. Tuhan itu maha baik atau tidak? Iya, maha baik. Maha adil atau tidak? Maha adil. Maha bijaksana atau tidak? Iya. Nih, ini nih ceritanya Ibu Elvi adalah orang yang bijaksana. Oke. Kemudian jalan-jalan Bu ke suatu tempat, tiba-tiba Ibu ketemu dengan orang nyasar. Padahal di HP ini sudah pegang Google Map, sudah pegang petunjuk, tapi dia tetap nyasar. Pertanyaannya ini Bu Elvi akan tambah nyasarin dia atau dikasih petunjuk? Kayak gini apa ya? Ini Ibu orang bijak nih, orang bijak, orang adil, orang baik. Ini aku tanya Bu Elvi, dikasih petunjuk atau tambah dinyasari? Iya, ya. Kan kalau kita baca sebelumnya ini tentang pendurhakaan baru. Aku tanya Ibu dulu, nggak tanya ayat. Tentang pendurhakaan baru yang aku tanya Ibu dulu, jangan ke ayat. Iya, saya tanya, saya jawab ya. Saya jawab. Nah, kalau orang itu nyasar ya, kan kalau nyasar dikasih tahu dong. Nah, bukan tambah dinyasarin dong. Iya, ini kan udah dikasih tahu sama Tuhan kebenaran tadi di ayat sebelumnya, ya kan? Tuhan udah kasih tahu kebenaran, udah dibiarkan aja, malah dikasih tahu kebenaran malah jahat, kan kita juga kayak gitu. Kalau misalnya ini udah dikasih tahu, dia malah nolak kayak gitu. Enggak, bukan ini, ya udah Bapak biarkan aja, saya biarkan aja dia sesat kayak gitu kan. Nah, masalahnya gini Bu, ini dia itu kan tersesat dengan petunjuk. Iya, udah dikasih. Ini juga Tuhan udah ngasih petunjuk, udah dikasih tahu kebenaran. Padahal dia udah tahu kebenaran nih. Ayat ini udah tahu kebenaran. Nah, makanya jalan kebenaran udah tahu. Nah,
dia juga Ibu udah dengerin tahu. dulu. Oke. Ibu salah persepsi dengan kata-kata saya. Ini ada orang sudah pegang petunjuk Google Map namanya. Ada petunjuk tuh. Tapi Iya. dia tetap nyasar. Oke? Pegang petunjuk, dia tetap nyasar. Kemudian temu ibu. Ibu orang bijak, ngasih petunjuk atau tambah nyasarin. Yang ngasih petunjuk, Pegang. Pak. Iya. Nah, meskipun dia sudah pegang petunjuk, kalau ibu baik, itu kasih petunjuk. Iya. Kecuali ngeyel. Iya. Ini udah pegang petunjuk toh. Iya. Ada dua petunjuk di sini. Iya. Artinya dia itu ya Pak ya, dia itu belum tahu jalan yang benar. Kan Google salah. Kalau Tuhan nggak akan salah. Nggak ada Google salah, Ibu. Iya, Yang salah dianya. Iya, Dia salah memahami petunjuk, ketemu ibu yang mahamin. Harusnya seperti Iya, itu. iya. Di sini konsepnya, kalau aku lihat nih dari argumennya Ibu, di sini ada orang kasih petunjuk, dia Iya. tetap nyasar. Harusnya dikasih tahu, bukan tambah disesatin. Ini Iya, kok kayak didatengin kesesatan nama Iya, Tuhan. gini ya Pak. Katanya adil, katanya Oke, bijak. oke ya. Saya jawab ya Pak ya. Saya jawab ya. Di sini kita udah lihat orang ini udah tahu yang benar, ya kan? Udah tahu, udah dikasih kekuatan untuk hidup benar. Bukan hanya tahu ya, kekuatan Tuhan kasih Roh Kudus ke mereka. Kepada semua orang udah dikasih Roh Kudus ya untuk kuat, untuk tahu berakhlak, untuk tahu membedakan mana akhlak mana tidak. Udah dikasih. Nah, semua orang udah dikasih. Nah, orang ini udah dikasih kebenaran. Artinya kebenaran tuh udah tahu. Kalau di Alkitab ngomong bahwa orang itu udah tahu kebenaran, tapi orang itu tetap melakukan kejahatan dan dusta. Prit, Ya. Ibu offset. Di situ Ibu tidak menyentuh di ayat 10-nya. Orang yang tersesat ini sebagai korban yang sudah ditipu, Bu. Coba dibaca deh. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Ini ada tipuan dulu. Udah dia ndak tahu hidup kayak mana, cuma modal petunjuk. Kena Ya, tipu, bahkan di ayat disesatin 8-nya itu pula, ya, Pak. Bu. Tunggu dulu, bahkan di Oh, ayat ya. 8-nya ya. Dan waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ya kan, si pendurhaka baru di akhir zaman ini akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Nah, perbuatan ajaib loh Pak ini. Nah, Ya kan? makanya Ibu, mereka statusnya korban. Nah, oke. Jadi Kenapa disesatin kalau jadi Pak, izin korban? dulu Pak ya. Itu. Kita mau ibadah Pak. Oh dulu, Pak. siap, Pak Yosafat. Ya, Pak, ya. Siap. Nah, nanti kita lanjutkan Pak ya. ya, iya Pak. Oke, makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Jadi kembali ke Ya. pertanyaan, siapa Iya, yang iya, dulu mendatangkan saya mau jawab kesesatan? dulu. Izin, Saya izin dengar. clear, Pak. Keluarkan. Saya mau jawab dulu ya. Ya. Silakan, Pak, Ini diturunkan. kan ya Pak ya. Siap, Pak. Ini oke ya Pak ya. Nah ini itu peristiwa-peristiwa akhir zaman memang akan ada ya, akan ada iblis. Dan Tuhan biarkan iblis menyesatkan manusia, itu artinya ya, iblis menyesatkan manusia, Tuhan biarkan karena memang manusia itu yang Tuhan maha tahu bahwa dia itu walaupun diselamatkan nanti dosa lagi. Tuhan ke satu itu ya kan, makanya Tuhan biarkan iblis artinya mendatangkan kesesatan itu. Tuhan biarkan iblis mengadakan mujizat-mujizat ajaib. Sehingga banyak manusia disesatkan pada akhir zaman. Nah sekarang iblis belum boleh. Nanti memang pada saat nanti proses kiamat nanti ini kan terjadi pada proses kiamat kan. Kuasa iblis tuh 5 kali lipat dari sekarang Pak. Bukan masalah kuasa-kuasaan. Kita ini Iya. nggak bahas kuasa Ya. dulu, Ibu. Iya, maksudnya gini Kita loh bahas Pak. perasaan dan Iya perasaan. motif. Gini ya Pak ya. Ibu ini jadi korban misalnya. Udah jadi korban, udah dikasih kunjuk, sesat-sesatin.
gimana Bu? Ibu merasa adil nggak? Ibu ini misal ya berjalan ke suatu tempat, tanya orang, disesatin, ditipu sama orang itu. Nah, ibu nurut. Nah, katanya ibu itu bertemu dengan orang baik pada ketemuan yang kedua. Tapi orang kedua ini kalau katanya orang baik malah nyesatin. Nah, bukan orang baik berarti kalau nyesatin harusnya diberi unjuk. Iya, Harusnya sih karena dia korban toh, ibu korban iya, toh. iya. Dengar dulu ya Pak ya. Saya udah Oh, tahu ya. maksudnya Pak. Dengar dulu saya. Saya udah tahu. Artinya Tuhan mendatangkan kesesatan tuh artinya Tuhan membiarkan iblis melakukan perkara-perkara ajaib pada proses kiamat nanti. Kayak gitu. Wah, jahat banget Bu. Nggak Yang diimpun membiarkan. orangnya. Ya, iya, dengar ya Pak ya. Siapa yang hidup pada proses kiamat nanti adalah kita yang bereinkarnasi kedua. Ya, kita yang bereinkarnasi kedua baik di pihak iblis maupun di pihak bereinkarnasi khusus. Artinya sudah dikasih bantuan Roh Kudus, tapi dia tetap berbuat jahat, dan kalau di pihak Tuhan berbuat baik dan benar kayak gitu. Jadi yang hadir di proses kiamat nanti adalah orang-orang yang bereinkarnasi khusus baik dari pihak pencipta maupun dari pihak iblis. Kalau dari pihak pencipta itu penulis-penulis Alkitab nih sekarang udah pada hidup nih roh-rohnya ya. Termasuk saya, roh Daniel saya ya kan. Berdasarkan ilham Roh Kudus, roh saya adalah roh Daniel. Nah, sama juga dengan orang-orang yang reinkarnasi khusus dari pihak iblis, yaitu orang-orang yang membunuh pada zaman kegelapan rohani. Ada dua organisasi besar yang membunuh pada zaman kegelapan rohani. Bener. Ada dua. Jadi Bu, biar kita dapat poinnya Bu. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Iblis atau Tuhan? Silakan. Tadi kan udah baca di ayat sebelumnya. Iblis Iya, siapa? mengadakan mujizat-mujizat dan Tuhan biarkan. Tuhan membiarkan. Artinya mendatangkan itu Tuhan biarkan. Memang pada proses kiamat nanti Bapak ya, yang hadir itu Bapak tahu nggak akan ada 7 bela pada proses kiamat nanti. Enggak, bukan itu Bu, bukan itu Bu. Matahari dekat dengan bumi. Bukan Matahari dekat itu dengan bumi, pertanyaannya, orang-orang Bu. bisul-bisul. Nah, Pertanyaannya. itulah yang reinkarnasi khusus Ya salah pihak Bu. iblis. Bu, yang mendatangkan kesesatan iblis atau Tuhan? Silakan. Arti ayat ini Bapak, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ini proses kiamat ya. Ini Enggak proses nanya kiamat. proses Bu. Ya ini Nggak ada pada saat proses kiamat-kiamatan, kiamat Bu. Pak. Bukan kiamat. Iblis, ya ini lihat kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ini kan proses kiamat Sebelum Tuhan datang di kedatangan Tuhan awan-awan. berarti bukan kiamat. Sebelum kedatangan Ini Yesus artinya, di Pak, situ. Tuhan Ibu. datang di awan-awan. Nah, sebelum Tuhan datang di awan-awan, 7 tahun itu proses kiamat. Nah, di situ itu manusia tinggal sedikit, yaitu hanya orang-orang yang bereinkarnasi khusus dari pihak pencipta, yaitu penulis-penulis Alkitab yang dibunuh pada zaman kegelapan Oke, rohani, paham, Bu, paham. Protestan, Ya. dan orang-orang yang di pihak iblis. Oke, gitu. paham, Bu. Nah, Jadi- Tuhan jadi, tahu iya, dulu itu iya. yang orang-orang di pihak iblis itu kelakuannya Iya. tuh membunuh. Ustaz Madu kan. Gitu, Oke, membunuh jadi pada zaman poinnya kita kegelapan sudah rohani. dapat, Bu. Poinnya Membunuh kita sudah dapat. nabi-nabi. Iya, Membunuh nabi-nabi poinnya di Israel. Tuhan tahu siapa poinnya mereka. iya, poinnya Kayak kita gitu. sudah dapat, Bu. Jadi menurut Ibu yang mendatangkan kesesatan siapa? Tuhan apa Lucifer? Silakan. Lagi-lagi artinya mendatangkan kesesatan itu Tuhan membiarkan. Karena Mana segala ada se- membiarkan di situ? segala Jangan sesuatu. ditambah. Tunggu dulu. Artinya kan ayat-ayat sebelumnya ini iblis ya datang melakukan perkara-perkara ajaib nih, mujizat-mujizat ajaib. Nah, Tuhan biarkan kesesatan itu ada. Artinya kayak gitu, Pak. Waduh, terlalu Artinya Pak kayak Madu ya. Bapak Masa kalau Tuhan gitu ya, membiarkan oke. orang kesesat gitu loh? Ya gini loh Pak, arti ayat ini kita kalau baca ayat-ayat sebelumnya ya, Ibu iblis juga harus- mengadakan mujizat-mujizat ya, keajaiban-keajaiban. Nah, Bu. kalau orang memang di pihak kan makanya saya tadi udah ngasih tahu, orang yang hadir di proses kiamat nanti itu orang yang kuat di pihak Tuhan dan reinkarnasi khusus di pihak Tuhan, dan orang yang reinkarnasi kuat dosanya udah nggak bisa diperbaiki lagi di pihak iblis, yaitu orang-orang yang membunuh para nabi,
ya. Padahal udah tahu tuh para nabi itu nggak berbuat dosa tapi dibunuh ya demi keegoisan, demi kemakmuran. Terus orang-orang yang dua organisasi besar dulu di zaman kegelapan rohani kan bunuh. Emang Tuhan mengizinkan itu bunuh? Tidak, ya. Itu ilham iblis. Setelah 31 Masehi, semua orang dikasih bantuan Roh Kudus. Oh, Roh Kan? Kudus. Semua orang Oh, Roh dikasih Kudus, Ustaz semua Madu. orang dikasih bantuan Roh Kudus sehingga mampu berakhlak, mampu dan tahu akhlak. Makanya setelah 31 Masehi tidak ada nabi. Ya kan, Ini tidak ada nabi. masalahnya di sini, Bu. Tunggu dulu, setelah 31 Masehi tidak ada tahu, Iya, tidak ada iyalah. nabi, makanya semua orang tahu untuk berakhlak. Nah, siapa yang tidak menggunakan akhlaknya, yang membunuh itu tidak berakhlak. Nah, itulah yang direinkarnasi. Penguasa-penguasanya ya, penguasa-penguasanya yang membunuh pada zaman kegelapan rohani. Nah, itulah yang Kegelapan rohani, menjadi Ustaz. Ya Allah. reinkarnasi Ada. khusus. Oke, Pihak kalau iblis. iya Bu, Kayak iya Bu. Kalau membunuh Tuhan itu gimana Bu? Kalau yang membunuh Tuhan gimana Bu? Dosa gak? Ya, makanya dia akan hadir, yang menyalibkan Yesus akan hadir. Karena Yesus itu memang harus mati, tapi Gini dengan loh, Bu. cara terhormat. Seperti Mati dengan cara ya, terhormat. seperti yang dilakukan oleh korban upacara tersembelih yang dilakukan Iya, oleh iya, Musa. iya. Harus terhormat, Gini, Bu. harus kusuk. Bu. Harus gitu. Oh, Tapi Yesus mati dengan cara hina disalib. Nah, itu yang Katanya menyalibkan Yesus. terhormat tadi. Katanya terhormat. Kok hina? Kan gini ya Pak ya, kan Iya, Bapak iya. bilang katanya yang menyalibkan Yesus dosa, enggak dosa. Memang Yesus harus mati, ya harus ada kurban. Buktinya apa? Ya buktinya apa? Ya harus ada kurban, harus ada pertumpahan darah supaya ada Roh Kudus. Emang itu harus. Buktinya apa? Waktu Adam dan Hawa berdosa, ya waktu Adam dan Hawa berdosa, dia itu langsung dipakaikan pakaian bulu domba. Ya kan, pakaian binatang. Itu artinya Tuhan sudah menyembelih binatang, bukan hanya sekedar untuk buat pakaian Adam dan Tuhan Hawa. menyembelih binatang, Ustaz Madu. Tunggu dulu, ya tunggu Iya, dulu. iya. Itu artinya memang untuk dikasih Roh Kudus, bantuan Roh Kudus kepada Adam dan Hawa, harus ada pertumpahan darah. Nah, iya, itu iya. harus ada pertumpahan darah. Makanya Tuhan sembelih binatang, kalau bukan hanya sekedar memberikan pakaian. Kalau memberikan pakaian sesudah Adam dan Hawa berdosa, Tuhan ngasih tambahan makanan itu tumbuhan bukan binatang. Ada ayatnya. Oh, jadi sabar Bu. Berarti Tuhan menyembelih binatang, kulitnya dibuat baju sama Adam, begitu? dengan Hawa. Begitu, Ya. Ustaz Madu. Ya, tetapi Paham nggak? ya, paham. tetapi gini, tetapi kenapa harus ada binatang? Padahal Hawa disuruh vegetarian, ya kan nggak boleh makan binatang. Nggak boleh Tapi makan Tuhan binatang. membunuh. Hawa. Karena harus ada pertumpahan darah. Karena kalau Adam dan Hawa nggak dikasih Roh Kudus, maka dia akan tunduk, akan sukacita tunduk, tidak bisa membedakan semua tipu daya iblis, ya. Jadi karena dikasih bantuan Roh Kudus sehingga Adam dan Hawa menolak walaupun setelah berdosa dia menolak semua ajakan iblis. Boleh Makanya nggak Adam dan aku Hawa ngomong, sekarang Ibu? Adam dan Hawa sekarang Allah, sudah ada di biar- planet biar- yang biar- bulannya ada 5. Dia diangkat pada saat Yesus mati dan Yesus bangkit. Ibu kan ada kira-kira kuburan selesai terbuka. berapa menit lagi, Bu? Ya, ada kuburan yang terbuka kan. Yesus bangkit dan Yesus mati, ada kuburan terbuka. Itu udah termasuk Adam dan Hawa naik ke surga, naik ke Ya selamat Allah. gitu, naik ke atas kayak gitu. Itu. Sudah, Bu ya. Oke. Bu, gini loh, Bu. Kita kan diskusi, Bu. Ya, interaktif. Nah, kalau interaktif itu antara penanya dan penjawab Iya, iya. itu saling tiktokan. Bukan saya dengerin Ibu doang, enggak. Kadang saya juga mau didengerin, Bu. Iya. Jadi kalau bisa nih, jawaban itu dengan singkat, padat, jelas. Ya, tadi Ibu saya kan udah tadi singkat. bukan singkat, Bu. Ibu mulai giring dari kiamat, dibalik ke tahun pertama zaman Adam, kemudian ke Yesus, ke kiamat lagi, ke Adam lagi, ke Tuhan lagi, muter, Bu. Nantinya kita bingung, pusing, ambil poinnya di mana. Singkat, padat, jelas, gitu, Bu, kira-kira. Nah, Iya.
Ibu kalau mengatakan ayat 11 ini Makasih Mbak Eli. digiring ke belakang, itu mengartikan kiamat, itu